Selamat pagi siswa kelas 5 dan kelas 6. Hari ini kita akan memulai aktivitas kita dengan merenungkan firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-14. Ibu harap anak-anak sudah menyediakan Alkitab masing-masing. Baik anak-anak, sebelum kita memulai devosi kita pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi Kasih yang Sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu, Kau bukakan, sebab Kau Bapa yang kekal. Karena Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Oke anak-anak, semuanya lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang malam. Dan pada pagi hari ini Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Kami juga Tuhan mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Bapa Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami juga mau menyerahkan aktivitas kami pada satu hari ini. Biarlah Tuhan yang pimpin dan sertai, agar apa yang kami kerjakan boleh sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-14. Ibu harap semuanya boleh sambil melihat Alkitab masing-masing. Silakan anak-anak pause videonya, kemudian baca firman Tuhan dari 2 Samuel pasal ke-14. Nah anak-anak, setelah kita membaca firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-14 ini, kita akan lihat juga kaitannya dengan 2 Samuel pasal 13. Di mana di 2 Samuel 13 dan 14 ini kita tahu bahwa Daud memiliki beberapa anak dan istri yang berbeda. Absalom adalah anak ketiga atau anak tertua dari Daud. Nah, anak paling tua dari Daud adalah Amnon. Nah, selanjutnya, ibu Absalom yaitu Maaka adalah putri dari Raja Gesur ya. Sedangkan Absalom juga mempunyai saudara perempuan bernama Tamar. Berarti dari sini kita dapat ketahui bahwa Absalom dan Tamar memiliki ibu kandung yang sama ya. Nah, lalu ada masalah besar dalam keluarga ketika Amnon menodai Tamar. Padahal Tamar adalah saudaranya sendiri meskipun dari ibu yang berbeda. Nah, ketika Absalom mengetahui apa yang terjadi pada saudara perempuannya, dia pun balas dendam. Nah, lalu 2 tahun kemudian Absalom menyuruh pelayannya untuk membuat Amnon mabuk dan kemudian membunuhnya ya, karena dia benci ya ketika Amnon menodai saudara perempuannya Tamar. Lalu Raja Daud berduka selama beberapa hari untuk kematian putranya ini, untuk hal yang menimpa keluarganya. Absalom pun melarikan diri untuk bersembunyi di tanah Geshur. Sudah sempat kita bahas ya anak-anak bahwa ibunya Absalom berasal dari Geshur ya.
Nah, Daud meskipun ingin bertemu dengan Absalom, tetapi tidak bisa memaafkannya karena kesalahan yang dilakukan Absalom, yaitu membunuh Amnon. Nah, Yoab, komandan pasukan Daud, mencoba menyelesaikan masalah dengan apa? Dengan mengundang seorang wanita Tekoa, ya. Nah, Yoab menyuruh seorang wanita dengan pakaian berkabung dan berpura-pura bahwa seseorang telah mati. Kemudian Daud memanggil Absalom untuk kembali ke Yerusalem, dan meskipun dia tidak segera melihatnya atau memintanya untuk datang ke kerajaan, ke kediaman Daud, tetapi dia kemudian memanggil Absalom. Tapi Absalom datang dan membungkuk di depan ayahnya yang menciumnya. Oke, anak-anak, berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca, kita dapat merenungkan bahwa karya pengampunan Yesus Kristus bertujuan agar orang yang terbuang dari Allah ataupun dari keluarga dapat dipulihkan kembali. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Allah yang tidak pernah menginginkan adanya orang yang terbuang dari hadapannya, ini tertulis di ayat ke-14 ya. Nah, Allah selalu menginginkan pemulihan hubungan antara manusia dengan dirinya. Kita tahu bahwa di kemudian hari salib Kristus akan menjadi bukti atas kebenaran ini. Nah, kemudian yang ketiga, rekonsiliasi atau pemulihan dari Yesus Kristus bertujuan agar orang yang terbuang dari Allah ataupun dari keluarga dapat dipulihkan kembali. Itu 3 hal yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini. Kemudian kita juga dapat merefleksikan bahwa memang tidak mudah menerima orang yang kepadanya kita telah melakukan kesalahan, ya. Betul ya anak-anak, memang tidak mudah untuk menemui orang yang kepadanya kita telah melakukan kesalahan. Akan ada rasa sungkan dan malu karena kita telah berlaku salah. Namun dari bacaan ini kita bisa lihat bahwa sikap Absalom memperlihatkan kepada kita bahwa butuh keberanian untuk membereskan masalah, mengakui kesalahan, dan kemudian berdamai dengan orang yang kepadanya kita telah bersalah. Lalu yang kedua, kita juga dapat refleksikan bahwa apakah anak-anak berani untuk mengakui kesalahan kepada orang lain dan meminta pengampunan dari Tuhan. Coba anak-anak refleksikan sendiri ketika kamu melakukan kesalahan kepada saudara, orang tua, atau teman. Apakah kamu punya keberanian untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan kamu? Ya. Kemudian dari sini kita juga merefleksikan bahwa menerima orang lain dengan memaafkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan di masa lalu sama seperti Kristus yang mengampuni manusia atas segala dosa dan kesalahan. Inilah yang menjadi pegangan kita ketika kita boleh mengampuni orang lain, karena kita mengingat dan melihat kasih Kristus yang telah mengampuni kita dari segala dosa kita. Mungkin ini saja yang bisa Ibu bagikan kepada anak-anak pada pagi hari ini. Semoga dapat memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah Tuhan sertai dan tuntun kami. Biarlah apa yang kami kerjakan pada satu hari ini boleh kami persembahkan kepada Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini devosi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.